dengan segenap hatimu. Apa yang membuat Tuhan tersenyum? Jika kita semakin mengasihi Dia, jika kita percaya sepenuhnya kepadanya, jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati, jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya, jika kita memakai kemampuan kita, itulah yang membuat Allah tersenyum. Dan saudara perlu ingat di materi tentang serupa dan segambar dengan Allah, kan saya sudah sampaikan bahwa kita manusia pun mewarisi beberapa sifat Allah. Jadi yang disebut dengan image of God itu, kita bisa melihat sosok Allah melalui sosok manusia. Dan sebetulnya saya merasakan juga bahwa apa yang membuat Tuhan tersenyum, saya kebayang apa yang membuat saya tersenyum khususnya dengan anak saya. Yang 5 ini saya merasa saya akan tersenyum ketika anak saya mengasihi saya nantinya, anak saya laki-laki dan dia baru usia 10 bulan sekarang, ketika dia mengasihi saya suatu saat nanti, ketika dia SD, ketika dia SMP, ketika dia kuliah mungkin, dan ketika saya ulang tahun misalkan, dia berikan sesuatu untuk saya. Tidak harus mahal, karena saya sering bicara dengan istri, mungkin nanti yang dia berikan kami sanggup beli, mungkin juga, mungkin ya kami tidak tahu gitu. Apalagi kalau dia hanya SD, mungkin bahkan yang uang dia membeli itu pun mungkin uang dari kami juga yang dia coba tabung. Tapi kalau dia berikan sesuatu menunjukkan kasih dia, maka bagi saya, wah itu luar biasa. Sekarang saja usia dia baru mungkin 9-10 bulan, dia suka pegang sesuatu, dan ketika saya lihat dia suka berikan yang dia pegang ke saya sudah merasa sukacita, saudara sekalian. Padahal yang dia berikan mungkin mainan dia yang tidak berguna untuk saya, bahkan mungkin itu saya dan istri juga yang belikan, tetapi begitu dia berikan ke saya, bagi saya itu satu sukacita yang luar biasa. Itu saya alami dalam beberapa bulan ketika Tuhan percayakan anak kepada keluarga kami. Nah, saya menganggap Tuhan juga kan punya perasaan yang mirip seperti itu. Tuhan juga akan merasa senang ketika dia tahu kita mengasihi dia. Dia akan senang ketika kita percaya, kita taat, kita memuji, dan kita memakai kemampuan kita. Nah, jadi inti penyembahan itu, saudara sekalian, apa intinya? Bagaimana percaya dan penyerahan. Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya bahwa engkau punya rancangan yang indah, aku serahkan hidupku kepadamu. Ajar aku supaya aku juga bisa menikmati hidupmu. Itu yang selalu biasanya kami doakan dengan istri. Salah satunya adalah bagaimana kami berdoa supaya Tuhan campur tanganlah dalam hidup kami, pakailah hidup kami. Tetapi kami juga meminta Tuhan supaya kami juga bisa bersuka cita ketika kami melakukan apa yang Tuhan mau. Dan sampai sejauh ini kami masih bersuka cita, bahkan apa yang mungkin kami nikmati sekarang dari Tuhan lebih dari apa yang kami pernah pikirkan. Jadi saudara sekalian, ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, mungkin ada yang mengalami hidup susah, harus terbatas, harus tidak apa-apa. Itu mungkin Tuhan yang sudah berikan jalan bagi dia. Tetapi menurut saya sukacita juga tidak akan hilang dari dia. Dan juga mungkin ada yang orang dipakai oleh Tuhan dengan hidup yang baik dan juga berkecukupan, ya itu juga. Jadi intinya adalah ketika kita serahkan ke dalam Tuhan, mungkin yang kita alami dari eksternal bisa bervariasi. Ada yang enak menurut kacamata kita, ada yang tidak enak. Tetapi kalau kita lihat bahwa biasanya orang akan selalu bersuka cita. Tidak pernah kita temukan orang yang dia sudah berikan hidupnya kepada Tuhan dan di akhir hidupnya dia malah menyesal, mengatakan bahwa kenapa ya dulu saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Jarang sekali. Yang ada malah sebaliknya, orang yang hidup untuk diri dia di usia tua, dia akan bilang, waduh kenapa ya dulu saya habiskan waktu saya untuk karir dan hanya untuk diri sendiri, menikmati fasilitas, menikmati rekreasi yang begitu luar biasa. Biasanya seperti itu. Dan itulah penyerahan plus percaya, itulah yang disebut dengan penyembahan. Juga Allah ingin supaya kita menjadi sahabat karib bagi Tuhan. Bagaimana kita terhubung dengan Dia gitu ya. Jadi sahabat itu kan mungkin bisa kita alami juga dalam hidup kita ya. Mungkin sekarang ada dari saudara yang punya sahabat-sahabat dekat di mana saudara banyak habiskan waktu dengan dia, saudara juga suka cerita dengan dia atau dia suka cerita ke saudara. Itulah hubungan. Biasanya kalau yang nama sahabat itu salah satu pembedanya dengan yang lain adalah intensitas komunikasi kita dengan dia. Walaupun mungkin dipisahkan oleh jarak, tapi bagaimana komunikasi kita dengan dia. Ya, saya punya satu teman baik begitu yang negaranya bukan Indonesia, negaranya negara Amerika, dan
beberapa bulan ini dia tinggal di Amerika dan kami masih bisa sering kontak-kontakan meskipun via WA atau mungkin telepon via WA atau email, tetapi ya itu saudara sekalian 16 jam mungkin perjalanan ya, dan ada banyak orang Indonesia yang ada tinggal di sekitar rumah saya, tapi mungkin bahkan tetangga saya sendiri mungkin saya tidak sedekat itu dengan teman ini. Nah itulah bagaimana kita sahabat karib dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana diskusi kita dengan Tuhan. Contoh misalnya ketika kita akan masuk ke ruang dosen, apakah dalam hati juga kita berdoa, wah Tuhan bantu aku ya gitu. Nah begitu ketemu dosen dan hasilnya baik, apakah kita masih mengingat, wah puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan gitu. Itulah hubungan. Dan bagaimana mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Nah mari kita memikirkan apa yang Tuhan hargai, ya itu juga yang kita hargai. Apa yang penting bagi Tuhan, marilah itu menjadi penting juga bagi kita. Dan mari kita memiliki kerinduan, wah bersahabat dengan Tuhan lebih dari apapun yang lain. Makanya ada juga lagu mengatakan bahwa Tuhan saja sudah cukup bagiku, ya luar biasa. Memang cukup, karena apa? Karena sekalipun kita miliki dunia ini, saudara pergi kemanapun ternyata Anda pemilik tanahnya, Anda terbang ke Amerika ternyata Gedung Putih pun menyewa kepada Anda. Anda pergi ke Istana Merdeka di Jakarta, ternyata itu pun mereka menyewa kepada Anda. Maka anggaplah semua tanah di dunia ini milik Anda. Tetapi Allah jauh lebih besar dari itu. Bahkan anggaplah matahari pun milik kita. Jadi setiap manusia itu harus bayar untuk menggunakan matahari. Mungkin hanya berapa lah sebulan, tapi juga Allah lebih besar dari itu. Maka ketika kita memiliki persahabatan dengan Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Dan jujur kepada Tuhan, dan bagaimana kembali lagi saudara sekalian taat. Salah satu bukti kita sudah beriman kepada Tuhan adalah bagaimana kita taat kepada perintah-perintahnya. Ketika Tuhan berkata jangan membunuh, apakah kita taat kepada itu? Jangan berzina, apakah kita taat kepada itu? Jangan mengingini milik sesamamu, apakah kita sudah ikuti itu? Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia, apakah kita lakukan itu? Tuhan berkata doakanlah musuhmu, apakah kita lakukan itu? Tuhan katakan berikanlah pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, apakah kita lakukan itu? Itulah disebut dengan ketaatan. Nah, penyembahan yang menyenangkan Tuhan adalah penyembahan yang tepat, yang otentik, bukan karena hanya ritual agama, tapi memang benar-benar dari hati. Ini yang juga mungkin sering kita dengar istilah ya, koreksi terhadap orang Kristen. Katanya wah kalau hari Minggu itu ketika ibadah, wah luar biasa, tangan ke atas, mungkin air mata berurai ketika bernyanyi. Tapi begitu hari Senin sampai hari Sabtu di dunia kerja, tidak jauh beda juga dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau masalah hal gosip sama juga, masalah hal ketidakbenaran, penyelewengan juga bisa. Jadi Allah inginkan kita penyembahan yang otentik. Saudara ingat ketika Allah berkata, Yesus berkata, ketika kamu persembahkan persembahan dan kamu mengingat ada masalahmu dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu, pergilah berdamai dengan saudaramu dulu. Jadi dia katakan bahwa ya selesaikan dulu itu, otentik. Bagaimana ibadah kita? Apakah ibadah kita motivasinya murni untuk berdiskusi dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, atau motivasinya juga kurang tepat gitu ya? Apalagi mungkin masih muda, sering juga motivasi pergi ke gereja adalah untuk mencari pasangan gitu ya, atau yang potensial jadi pasangan ya. Tapi Allah mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah persembahan atau penyembahan yang otentik dan dengan segenap akal budi dan praktis, bukan sesuatu yang juga seringkali ibadah pun diperumit ya. Tetapi saudara lihat bagaimana pandemi ini membuat kita bahwa ibadah itu bukan lagi sekedar gedung, bukan lagi sekedar liturgi yang wah dari awal itu ada prosesi segala macam sampai akhir itu, tidak lagi seperti itu, tapi mana hanya nonton dan kita bisa ibadah di rumah dengan pakaian mungkin yang tidak harus mandi, tidak harus pakai bedak, tidak mungkin juga harus lakukan sesuatu, tidak harus pakai baju yang formal seperti ini, mungkin kita hanya dengan kaos saja, celana juga mungkin celana ini, dan kita bisa menikmati
ibadah dengan Tuhan. Meskipun mungkin ada yang mengatakan, wah kalau ketemu dengan Tuhan harus dengan formal, sekalipun di rumah harus mandi segala macam. Tidak apa-apa, itu puji Tuhan juga. Tetapi kita lihat pada prakteknya bahwa orang yang seadanya saja pun ibadah di rumah juga melakukan ibadah. Kalau pergi ke gereja rasanya mungkin tidak ada orang yang berani pergi dengan sendal jepit dan juga dengan celana pendek dan mungkin dengan kaos gitu ya, dan belum gosok gigi, rasanya nggak mungkin. Tetapi kalau di rumah, meskipun yang baiknya memang ya kita formal, tetapi juga kita melihat bahwa hal yang penting adalah segenap akal budi. Ketika Tuhan terasa jauh, saudara sekalian, ini juga hal yang penting kita ingat bahwa mungkin ada perasaan kita mengatakan bahwa kok Tuhan rasanya jauh ya. Dan itu bagian emosi, saudara sekalian, karena Tuhan tidak pernah jauh. Sama seperti kita dengan orang tua ya. Mungkin kita ingat kadang ketika orang tua marah ke kita atau tidak mau memberikan sesuatu yang kita minta, kadang kita bertanya, sebetulnya orang tua ini sayang gak sih ke saya gitu. Bahkan ya banyak meme begitu ya di internet, ketika orang tua marah biasanya anak SD itu udah punya berpikir untuk bagaimana pergi dari rumah, meninggalkan rumah gitu ya. Sesuatu yang bagi kita itu lucu, tapi mungkin itu pernah kita alami gitu. Wah, saya merasa lebih nyaman tinggal bersama kakek nenek kita. Saya merasa lebih disayang oleh om saya. Kalau saya datang ke rumahnya, wah begitu baik dia, belikan banyak hal, begitu pulang kasih uang. Dan kalau orang tua sayang gak sih sama saya, masakan begitu orang kasih uang ke saya dia minta gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah emosi yang kita juga alami. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan sayang gak ya sama saya? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi ke saya? Jadi apa yang kita lakukan ketika Tuhan terasa jauh? Katakanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh, saudara sekalian. Orang tua, pernahkah dia gak sayang ke kita? Sejauh yang saya ketahui, saya kembali lagi, saya punya anak mungkin usia 10 bulan dan tidak pernah sedetik pun saya tidak merasa sayang kepada dia. Tapi saya kesal dengan dia, saya tegur dengan dia beberapa kali. Ketika misalkan dia cakar mamanya, ketika dia nggak mau makan, ketika dia pecahkan mainannya dengan kasar, saya tegur dia atau mungkin saya gendong dia keluar gitu. Tetapi apakah pernah selama 10 bulan saya punya anak, saya merasa wah saya nggak sayang nih dengan anak? Sekalipun tidak pernah. Nah, dan mungkin menurut saya ya, dugaan saya, doakan saya, kita juga doakan, mungkin sampai seumur hidup pun saya akan sayang dengan dia, sekalipun nanti dia ada banyak hal yang mungkin dia lakukan yang saya rasa tidak pas, tidak cocok, tetapi rasa sayang tidak berubah. Tetapi dia bisa berpikir suatu saat nanti, wah Papa nggak sayang nih ke saya, Papa nggak suka sama saya, Papa nggak sayang ke saya. Nah, itu mungkin juga kita rasakan. Kita mengatakan Tuhan nggak sayang sama kita, padahal manusia saja. Saya sebagai seorang ayah aja merasa ke anak saya begitu sayang. Tuhan berkata bahwa engkau aja Bapa yang jahat, saya Bapa yang jahat, tahu berbuat baik kepada anakmu. Bagaimana dengan Bapamu yang sempurna? Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna, Bapa yang penuh kasih. Sebaik-baiknya Bapa di dunia ini, mungkin kita punya teman yang bapaknya atau bapak kita sendiri yang begitu mengasihi kita, begitu peduli kepada kita. Bapa kita di sorga lebih sempurna dari itu. Pusatkanlah perhatian pada Tuhan. Sifatnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Apa yang dia pikirkan dulu ketika dia menciptakan manusia, bagaimana ketika dia mau di kayu salib mati untuk menggantikan kita, tidak pernah berubah. Bagaimana dia ketika memaafkan Petrus, tidak pernah berubah sampai sekarang. Percaya pada bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dan kembali lagi saudara sekalian, karena ini memang kaitannya emosi, adalah ingat apa yang telah Tuhan lakukan kepada Anda. Salah satu bagian, ya ini saya hanya alami pribadi saja, ketika saya merasa, aduh kenapa ya, ini mungkin ada kegagalan, ada kesulitan, ada tekanan begitu. Dan dalam beberapa menit biasanya saya merenungkan diri bahwa sekalipun saya mengalami hal yang sulit seperti itu, kalau saya ingat kembali, ada banyak yang Tuhan sudah berikan. Sekalipun mungkin Tuhan tidak berikan yang saya inginkan, yang menurut saya ini